حجنا حج مبرور اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا سعينا سعيا مشكورا دما دما غفورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا سعينا سعيا مشكورا دما دما غفورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا سعينا سعيا مشكورا دما دما غفورا يسر لهم يا الله في سفر الحج والعمرة اللهم يسر ولا تعسر فإن كل أمر أسير لك يسير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبارك منك يا الله بتلاوتنا له مع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'im, hamdan lillahi ni'amahu wa kaffin mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kesepuhan, keluarga, kerabat yang saya hormati dan saya cintai, puji syukur kepada Allah SWT dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat, rezeki, kesempatan, taufik, inayah, bimbingan Allah SWT. Dengannya kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah Allah berkahi. Dan semoga sebagaimana Allah SWT mengumpulkan kita di dunia dalam keadaan sebaik-baiknya tempat, yaitu di taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu halaqah atau majlis ilmu. Maka harapan itu pula semoga Allah SWT mengumpulkan kita di taman surganya kelak di hari akhirat. Amin. Izinkan sesepuh sadaya, keluarga yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya, di sini insya Allah akan membacakan satu pembahasan dari kitab Nadratul Naim. Jadi kitab Nadratul Naim, dari kitab Nadratul Naim. Kitab ini berisikan tentang ensiklopedia akhlak Islam berdasarkan huruf hidaiyah, alif, bata, dan lain sebagainya. Bab yang akan dibahas adalah bab tentang at-taubah. Sebelum membahas tentang definisi, syarat, kemudian kaidah, kemudian pembagian, maka di sini saya akan membacakan beberapa ayat. Kalau di sini disebutkan ada 80 ayat, baik itu tersirat ataupun tersurat mengenai taubah. Di antara ayat Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan atau menyebutkan tentang taubat, pertama adalah ayat sini, ayat wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 37. Ayat ini diantara ayat
Di sini dikatakan Madaniyah karena menceritakan tentang Nabi Adam. Ya, setelah Nabi Adam diberikan perintah oleh Allah SWT untuk tidak mendekati suatu pohon gitu ya di surga, Nabi Adam bukan karena keinginannya, tapi karena dalam surat yang lain dikatakan lupa, Nabi Adam akhirnya mendekati pohon tersebut. Kemudian Nabi Adam itu meminta ampun kepada Allah SWT dengan doa yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Nabi Adam di sini tidak bermaksiat dalam arti melakukan kesalahan, tetapi murni karena Allah mendesain seperti itu ya. Allah mendesain Nabi Adam SWT lupa, sebagaimana juga lupa bisa terjadi kepada umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam ayat ini ada kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi di sini diambil kesimpulan bahwasanya dalam ayat ini salah satu sifat daripada sifat Nabi dan para orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin adalah senantiasa untuk bertaubat. Kemudian ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang taubat, yaitu ada ayat Allah SWT berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sananal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 26 sampai 28. Di antara ayatnya tadi wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah SWT menginginkan kalian untuk bertobat kepadanya. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawat, dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti syahwat antamilu mailan 'azima, mereka semakin melenceng dari jalan Allah SWT. Di sini disebutkan dalam ayat ini disarikan bahwasanya taubat itu adalah tanda-tanda rahmat Allah SWT kepada hambanya. Jadi sayangnya Allah SWT itu di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah menggerakkan hambanya untuk bertaubat kepadanya. Jadi kalau ada perasaan ingin bertaubat, berarti pada saat itu pula Allah SWT merahmati hamba tersebut. Itu sedikitnya 2 ayat dari sekitar 80 ayat yang menjelaskan tentang taubat. Kemudian sebagai pengantar yang kedua, di sini akan dibacakan hadis-hadis Nabi yang berkenaan tentang taubat. Mungkin 2 saja. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Uqbata ibni Amirin radhiyallahu ta'ala anhu qala inna rajulan ja'a ila nabi faqala. Dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi Muhammad SAW, berkata, inna rajulan ja'a ila nabi, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad. Faqala ya Rasulullah ahaduna yudnib, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami melakukan dosa. Qala yuktabu alaihi, kata Nabi Muhammad SAW, maka dosanya dicatat oleh Allah. Qala tsumma yastaghfiru minhu wa yatubu. Dan sahabat dan seseorang yang bertanya kepada Nabi itu mengatakan, kemudian apabila orang tersebut beristighfar atau meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, qala yughfaru lahu wa yutabu alaihi, kata Nabi, maka dia akan diampuni dan akan diberikan taubat atau diterima taubatnya. Qala fayaudu fayudni, bagaimana Rasulullah apabila orang tersebut yang telah bertaubat, telah beristighfar, melakukan dosa lagi? Qala fayuktabu alaih, kata Nabi Muhammad SAW, maka dosanya dicatat lagi. Qala tsumma yastaghfiru minhu wa yatubu, kemudian bagaimana Rasulullah apabila dosa yang sama dilakukan berkali-kali, kemudian dia beristighfar dan bertaubat lagi? Qala, kata Nabi Muhammad SAW, yughfaru lahu wa yutabu alaih, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah
wa yutabu alaihi, dan Allah akan memberikan taubat, menerima taubatnya. Wala yamallullahu hatta tamallu. Kata Nabi Muhammad SAW dilanjutkan, dan Allah SWT tidak akan pernah bosan ya, dalam memberikan ampunan kepada seorang hamba sampai hamba tersebut bosan untuk bertobat kepada Allah. Jadi Allah SWT itu disifati dengan kalimat tawwab, maha menerima taubat, selama hambanya itu tidak berhenti ya, untuk bertobat dan beristighfar. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Sesungguhnya seorang hamba apabila berdosa atau melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun, akan ada dalam hatinya noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu, dan apabila hamba tersebut naza'a ya, jadi naza' ini kalau dalam bahasa Arab artinya mencabut ya, artinya sebetulnya. Tapi di sini mungkin meninggalkan maksiat tersebut, meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara, dan meminta ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat, sukila qalbuhu, maka akan kembali bersih hatinya. Wa in ada zida fihi, dan kalau orang tersebut melakukan dosa lagi, maka akan bertambah kembali noktah hitamnya. Hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu, sampai hatinya tersebut tertutup. Inilah yang disebutkan Allah SWT, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin. Maka sekali-kali tidak, bal rana, akan tetapi hatinya itu tertutup dengan apa yang mereka kerjakan dari kejelekan. Maka ayat ini mengindikasikan bahwasanya sebaik-baiknya orang, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang berilmu, baik itu yang tidak, baik itu kalangan awam, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak, semuanya pernah melakukan kesalahan. Dan ciri-cirinya orang yang bertobat di sini adalah apabila dia bertobat, naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Nah, semakin banyak orang itu bertobat, maka ciri-cirinya orang bertobat salah satunya adalah ketika orang tersebut lebih baik lagi, amal solehnya bertambah. Kemudian juga biasanya kalau orang bisa jujur dengan dirinya sendiri atas kesalahan dirinya sendiri, dia juga menerima nasihat daripada orang lain karena dia sudah jujur terhadap dirinya sendiri atas kesalahan dirinya sendiri. Ini dua hadis sebagai mukaddimah ya, daripada pembahasan tentang taubat. Kemudian di sini di dalam kitab ini disebutkan taubat itu secara bahasa berasal dari kata tawaba, yang berarti arruju atau kembali. Kemudian at-taubah fil istilah, at-taubatu fi syar'i tarkul dzanbi liqubhihi wa nadamu ala ma farata minhu wal azimatu ala tarkil muawadati wa tadaruku ma amkanahu an yatadarraka minal amali bil i'adati. Tadi secara bahasa taubat itu artinya kembali atau rujuk. Secara syariat yang dinamakan taubat dalam agama ini artinya adalah ketika seseorang meninggalkan dosa, suatu dosa, likubhihi, karena jeleknya dosa tersebut, wanadamu, dan perasaan menyesal, alama faroto, atas kecerobohannya, wal azimatu ala tarkil muawadah, dan juga ada keinginan untuk tidak mengulangi, watadaruku ma'amkanahu an yatadaroka, dan yang keempat adalah ketika seseorang itu berusaha untuk
menambah daripada amalan soleh supaya menutupi kesalahannya. Jadi di sini secara syariat ada 4 taubat itu. Meninggalkan dosa karena jeleknya. Jadi kalau misalnya ada seseorang meninggalkan suatu perbuatan dosa karena tidak mampu lagi untuk berbuat dosa, maka itu bukan dinamakan taubat. Jadi harus ada kesadaran tentang pahamnya orang itu tentang dosa itu. Kemudian menyesal, kemudian ada kehendak, keinginan untuk tidak mengulangi lagi, kemudian menambah daripada amalan soleh supaya menghilangkan daripada bekas dosa. Sebutkan makna taubat secara bahasa artinya kembali, dan secara istilah adalah ketika seorang meninggalkan suatu dosa yang dilakukannya dengan penyesalan dan ada azimah atau keinginan untuk meninggalkannya. Dan juga yang keempat adalah menambah daripada amal soleh agar menghilangkan dampak daripada dosa-dosanya. Maka di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang faidah atau keutamaan daripada taubat kepada Allah SWT. Yang pertama, mengapa manusia itu harus bertaubat? Pertama, karena taubat itu sendiri adalah perintah dari Allah atau bentuk ketaatan kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Yaitu ketika Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang murni. Yang kedua, mengapa seseorang itu diminta untuk bertaubat, senantiasa bertaubat? Atau faidah tadi ya sudah disebutkan. Satu, mengapa manusia atau muslim itu senantiasa dianjurkan untuk bertaubat. Pertama, karena memang Allah SWT memerintahkan manusia atau orang-orang beriman untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua adalah taubat itu bisa mendatangkan mahabbah atau kecintaan daripada Allah SWT. Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Yang ketiga, tentu berkenaan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kemenangan di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh itu berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena Allah SWT itu Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, maka Allah SWT akan mengirimkan hujan. Jadi di antara yang biasa dilakukan ketika sholat istisqa adalah memperbanyak istighfar. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah SWT akan memberikan kepada orang yang senantiasa beristighfar banyak harta dan keturunan atau anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai. Nah, ini jadi di antara amalan untuk memberkahi rizki dan anak-anak kita adalah dengan beristighfar atau memohon ampun atas dosa-dosa kita. Ini 3 di antara keutamaan taubat. Kemudian
ulama-ulama ini membagi taubat menjadi 3 kategori ya. Pertama ada yang dinamakan sebagai taubah istijabah. Yang kedua ada dinamakan dengan taubah al-inabah. Yang ketiga ada namanya taubah al-aubah. Kalau yang taubat yang dari awal disebutkan tadi dengan 4 syaratnya itu memang sudah termasuk daripada taubatan nasuha atau taubah as-sahihah. Taubat yang benar ya, taubat yang murni nasuha. Nah, tapi di sini ada 3 lagi kategori taubat. Pertama taubat istijabah, yaitu taubatul istijabah artinya adalah antastahya, bukan. Taubatul inabah anta khofa minallah min adli qudratihi alaik. Jadi ada yang namanya taubatul inabah, istijabah dan aubah. Yang pertama taubatul inabah artinya anta khofa minallahi min adli qudratihi alaik. Ketika seseorang itu bertobat disertai rasa takut atas kudrah Allah kepadanya, atas kemahakuasaan Allah terhadap orang tersebut. Nah, biasanya taubatul inabah ini adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan dosa. Nah, kalau orang itu bertaubat menyesal atas suatu dosa, maka di sini dikategorikan sebagai taubatul inabah. Jadi dia itu bertaubat dikarenakan rasa takut atas kuasa Allah atasnya. Jadi ada sisi khauf dalam hal ini. Jadi rasa takut yang sangat besar, akhirnya orang tersebut bertaubat. Itu dinamakan taubatul inabah. Yang kedua ada dinamakan taubatul istijabah, yaitu antastahya minallahi liqurbihi minka. Nah, kategori yang kedua daripada taubat ini dinamakan taubat istijabah. Ketika seseorang itu memiliki rasa malu dari Allah liqurbihi minka, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya taubat ini adalah taubat yang dilakukan ketika seseorang merasa kurang atas ketaatan dan ibadahnya. Jadi kalau yang bisa dirasakan sendiri-sendiri. Bisa dirasakan sendiri-sendiri. Kalau yang pertama itu namanya inabah kembali, yaitu ketika orang itu melakukan dosa kemudian ada rasa takut, nah itu inabah. Kalau istijabah ketika seorang itu melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh, tetapi dia merasakan ada kekurangan di sisi amalannya. Misalnya kalau sholat rasa-rasanya kurang khusyuk, rasa-rasanya kurang tumanina. Kalau sedekah rasa-rasanya kurang ikhlas, rasa-rasanya masih ada rasa cinta terhadap harta itu ketika kita memberikan. Nah, kalau ada perasaan menyesal seperti itu pada dalam melakukan ketaatan, ini juga dinamakan taubat secara bahasa syariat, tapi dinamakan taubatul istijabah, tingkatannya lebih tinggi. Sama nanti mendapatkan fadilah yang sebelumnya telah disebutkan ya. Kemudian yang ketiga ada taubatul aubah. Taubatul aubah. Taubatul aubah di sini disebutkan wahwa sifatul anbiya wal mursalin. Qala ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Surat Shad ayat 30. Yang ketiga ini ada namanya taubatul aubah. Di sini disebutkan dalam kitab Nuratul Naim adalah taubatnya hamba-hamba soleh dan nabi serta para rasul, yaitu taubat yang sebetulnya dikerjakan untuk meningkatkan derajat yang mulia menuju kemuliaan lagi. Itu biasanya para nabi. Para nabi, Allah SWT berfirman memuji Nabi Daud alaihissalam, ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Di sini dikatakan Daud, innahu awwab, sesungguhnya Nabi Daud itu awwab, gemar untuk bertobat. Jadi ini tadi kemuliaan hadis, ayat
definisi dan pembagiannya mengenai tobat. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari ucapan dan kata serta sikap, saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila bertawassul dengan tobat, sekali kasus apabila seseorang terus melakukan kesalahan agung, nah terkait tuntunan khusus kalau bertaubatnya gitu. Seseorang misalkan pernah melakukan maksiat, ini ayat ya, tata tuntunannya gitu. Dosa ya arahna dosa aya dua ya. Aya anu dosa ka Allah, maka tobatna langsung gampang. Sering ngapakan dosa tapi langsung nuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Salat gitu ya. Langsung nuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Baru istighfar ku syarat-syarat nu tadi itu. Upami toh sholat misalnya ke kantor diganti sholat gitu. Terus hanjakal misal sekarang mungkin untuk ngulang deh kita ngulang deh. Terus saya dosa ke papada jalmi, dosa ke jalmi, maka ya teh cukup istighfar gitu ya. Misalnya orang ngabohong antara bayar hutang itu cukup astagfirullah, tapi hutangnya tadi bayar ya kudu baik dibayar ada hutangnya. Jadi istilahnya dibeberes ya. Model jalmi utara zakat, pokoknya model zakat kan hubungan sareng jalmi itu teh kan dibagi ke jalmi zakat. Maka pamitara zakat berarti dosa ka jalmi sebetulnya. Maka anu tara zakat tak cukup astagfirullah terus ke dituna tara zakat bae itu sanes tobat tuh. Jadi bagi sareng jalmi teh dibeberes sareng jalmi oke ini paling berat dia. Maka model gibah gosip segala macam berat, katinggal ringan tapi berat sebab hubungan sareng jalmi dosa ngomongkeun batur mungkin gampang ngomongkeun batur. Maka kedari beres ayat sarang jalmi nanti nambah istighfar terus minta maaf ke jalmi, istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Sarang jalmi nanti kependak gitu ya. So ngomongkan presiden mereka gitu. Kiraha apa nih minta maaf ke presiden gitu. Bilang nama asik ngobrol. Asik ngobrol. Kumaha eta pami dosa-dosa gitu mah gitu ya. Anu rada ngaringankeunana tapi henteu lagi 100% biasana mangnuhunkeun hampura eta jalmi ya gitu ya. Kurang di nuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Pamit orang tetepang sareng jalmina. Kependak sareng jalmina. Mang berat pami dosa sareng jalmi sebab kudu beberes saja minta maaf ka itu. Nah, dosa-dosa agong tadi itu biasana pami dosa agong di Quran sareng hadis itu langsung ayat disebut neraka gitu. Wala'natullah 'alal kafirin. Jadi langsung ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi disebut langsung disebut neraka. Berarti pami dilanggar dinyata dosa gede. Kiri-kiri dosa besar tuh. Di ayatnya, di hadisnya ada kata ancaman neraka. Ada kata ancaman laknat. Itu berarti dosa besar. Laknatullah ala rasi wal muqtasi. Allah bakal melaknat orang yang korupsi dan yang menerima korupsi. Termasuk juga perantaranya, kurirnya. Ada kata laknat besar. Ciri dosa besar juga
Kalau ada kifaratnya, kifarat ada cara menutupnya. Jadi dosa-dosa yang ada cara nutupnya, cara nutupan dosa ada sanksinya, ku cara-cara disebut kifarat. Itu berarti dosa gede. Misalnya sumpah, sumpah ada kifaratnya. Sumpah terus nggak bohong, itu aja kifaratnya. Kudu puasa 3 dinten sekali nggak bohong demi Allah gitu. Bawa nama Allah ketika sumpah tapi bohong atas sumpahnya, maka karena bawa nama Allah tadi sumpahnya, maka nanti cara nutup dosanya ini adalah dengan puasa 3 hari. Kalau tidak puasa 3 hari, memberi makan 10 orang, 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin, pakaian yang nutup aurat, bukan nanti ngasih kaos kaki ya, misalnya 10 orang lagi kasih kaos kaki ya gampang tuh. Jadi pakaian juga yang nutup aurat. Jadi nanti ada dosa-dosa yang cara tobatnya pakai kifarat, berarti dosa besar. Termasuk dosa besar yang gampang tapi dosa besar. Harus hati-hati di rumah tangga ya, rumah tangga. Bagian badan istri disamakan dengan ibu. Tuanya. Ibu ya dengan ibu. Dihar namanya. Dihar. Jadi bagian anggota badan istri kita itu disamakan dengan ibu kita. Aduh panona jika indung maneh. Kok mata kamu sama dengan mata ibu kamu? Hati-hati. Jadi menyamakan anggota badan ini dosanya besar. Nanti cara tobatnya harus puasa 2 bulan dulu berturut-turut, sistem gugur. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, sistem gugur. Artinya kalau puasa misalnya dapat seminggu, hari ke 8-nya tidak puasa, mulai dari 1 lagi, kembali lagi. Dan belum boleh nanti bercampur dengan istri sebelum melakukan sanksinya ini. Tidak boleh hubungan suami istri sebelum melakukan sanksinya. Bang menyamakan dengan ibu laki-laki atau ibu perempuan? Mito kasawa kira. Mereka bolak-balik. Nya urang teh mitohana itu mitohana itu. Ngarwakeun jeung mitohan. Kalau di hadis gitu. Dihar ya. Nanti jadi persoalan panjang. Coba nanti di tentang dihar sampai diperluas. Kalau menyamakan anggota badan istri dengan artis misalnya, wah gitu ya. Kok bibirmu sama dengan bibir Syahrini misalnya gitu, gimana itu? Misalnya, kan itu bukan istri kita, atau nanti yang lain-lain, pokoknya dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, dihar dengan batur. Nanti dibahas dengan secara leluasa, lebih luas tentang di hari ini insyaallah. Tapi yang paling penting tadi kepertanyaan cara tobat dari dosa itu gitu ya. Jadi nanti ada dosa-dosa besar. Jumlah dosa besar lebih 70 dikumpulkan, 70 dosa besar. Yang paling tinggi nomor 1 adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa besar nanti juga ada cara-cara tobatnya, ada sanksinya. Wallahu a'lam, kifarat namanya. Dibayar disumpah ya tahu. Janji itu. Jadi pembayaan bahasa orang teh janji hoyong berikrar ya. Hoyong nuturkan saya gitu. Berjanji. Sanes sama bayat taya hubungan sarang itu tobat. Dan dosa-dosa besar itu jumlahnya langsung 70 dikumpulkan ke Imam Dhahabi. Soal dosa-dosa anu kagolong besar
di antawisna aya anu 7 dosa cepat mendatangkan bencana. Ada dosa yang paling cepat mendatangkan bencana Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perjudian, mabok gitu ya. Itu cepat itu. Kenapa cepat? Sebab kalau orang mabok kan nanti rusak pikirannya. Kalau orang rusak pikirannya, apalagi orang penting, kan ngaco nanti ininya. Keputusannya kan ngaco karena pikirannya tidak sehat. Banyak Berpengaruh nanti. Berpengaruh. Jadi ada dosa-dosa yang mempercepat datangnya azab atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari dosa-dosa, termasuk dosa membunuh, itu dosa besar, harus ada sanksinya. Banyak dosa-dosa besar. Caranya nanti ada keterangan-keterangan tersendiri. Kadang-kadangnya biasanya orang rutin sampai dana sholat wajib mau istighfar. Kata lebat karena kategori tobat anu tilu tadi. Nah, karena lebatkan zikir biasa. Kata nanti menyebabkan istighfar itu. Ada waktu istighfar. Tos sholat biasanya kurang ngaos istighfar 3 kali. Itu terutama anu istighfar tos sholat istighfar kangge nutupan kesalahan-kesalahan dina salat anu nembe kurang dilakukan. Ya, sebab orang teh santos ngalakukan kasayan oge pasti ada kekurangan. Gitu ya. Di haji oge sami, tos haji teh anu diperbanyak istighfar. Sebab tos ngalaksanakan pasti ada kesalahan. Istighfaran haji. Ngaistirahkan kekurangan dina haji. Ngaistirahkan kekurangan dina salat. Jadi itu mah aya kaitan langsung sareng ibadah nu nembe kurang dilaksanakan pasti ada kekurangan. Di salat mungkin salatna cukup rakaatna, tapi mungkin ngalamun. Iya, anu caket-caket itu. Nah, anu diperbanyak itu di luar salat, di luar wiridan. Bukti mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Rasulullah santos salat kapiran ngaos istighfar 3 kali. Di hadis sanesna Rasulullah sadinten istighfar 70 sampai 100 gitu. Itu kan di luar salat itu. Jadi anu diperbanyak istighfar nu ieu teh insyaallah anu sanes anu 3 santosna salat ya. Tapi istighfar anu di luar dibaca santosna wiridan salat. Istighfar 3 kali santosna. Nah, di orang seorang begitu tadi itu. Itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang sadaya kesulitan melakukan kemaksiatan, ya. Kesulitan melakukan kemaksiatan, mudah-mudahan dimudahkan untuk melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habib ilaina al-iman wa zina fi qulubina karrahina al-kufra wal fusuq wa isyan lana min ar-rasyidin. Allahumma ij'alna min at-ta'ibin, Allahumma ij'alna min al-awwabin, Allahumma ij'alna min at-ta'ibin al-awwabin al-mukhlisin taubatan nasuha. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.